Ya. Berasal dari mahasiswa pemikiran politik Islam UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar. Tujuan saya ke sini Pak yaitu tentang tugas observasi yang diberikan oleh dosen saya, yaitu tentang balap liar, dan saya diletakkan di Polres Kota Parangpanjang Pak. Mungkin sebelum saya lanjut tanya jawab, saya berbicara dengan Bapak siapa Pak? Iya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasat Polres Parangpanjang, itu Jamaluddin, Desa MH. Dan hal ini mungkin kita akan sering mengupas tentang masalah balap liar maupun kenakalan remaja di khususnya di jalanan Kota Parangpanjang. Baik Pak, untuk pertanyaannya, apakah beberapa bulan kebelakangan itu Polres Parangpanjang, khususnya Satlantas Parangpanjang itu ada mengatasi tentang kasus balap liar Pak? Ada terkhusus untuk balap liar. Hal ini salah satu perilaku dari umur 20 tahun hingga sampai 24 atau 26 tahun yang mendominasi. Dalam hal ini kita tidak ujuk-ujuk melakukan gakum atau penegakan hukum, tapi kita secara persuasif mengajak anak-anak pembalap, memediasikan, membuat arena balap di sini. Namanya Bancalawe. Biasanya kita laksanakan sekali 3 bulan. Kita koordinir hobi-hobi para pemuda, bakatnya biar bisa tersalurkan, sehingganya dapat mengurangi perilaku berbalap liar tersebut. Kayak itu kayak sebuah kebijakan gitu dari Satlantas Polres Parangpanjang. Inovasi baru ya, supaya nggak ada balap liar di jalanan. Jadi menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak terkait banyaknya aksi balap liar akhir-akhir ini Pak? Kalau aksi balap liar akhir-akhir ini mungkin untuk wilayah Parangpanjang bisa dikatakan berangsur hilang sudah, karena kita fasilitasi untuk kegiatan balap liar. Namun walaupun demikian kita tetap mengecam keras yang namanya balap liar. Kenapa? Karena itu sangat fatal, mengganggu masyarakat, hiruk-pikuk, masyarakat mau istirahat terganggu. Apalagi biasanya balap liar dilaksanakan malam hari. Malam hari di saat masyarakat melaksanakan tidur yang nyenyak, di saat di sanalah masyarakat terganggu dengan aktivitas tersebut. Namun hal ini tidak bisa ditumpang tindihkan keseluruhannya ke pundak pihak yang berwajib. Harus ada andil masyarakat di sana, pemuka masyarakat, wali nagari, wali jorong, kepala desa, ini mama, alim ulama, harus bersinergi seluruhnya. Demi apa? Demi generasi muda kita untuk kedepannya. Kalau ditumpukan kepada penegakan hukum, alurnya nanti secara hukum. Itu pun belum tentu bisa membuat efek jerah. Efek jerah bisa masuk apabila langsung menjurus ke hati para pemuda tersebut, menyentuh hatinya, menyentuh pemikirannya, masuk di pikirannya, mudah-mudahan bisa berangsur baik. Jadi menurut Bapak, apa sih Pak faktor utama yang mendorong anak-anak muda kita tuh melakukan balap liar di jalanan ini Pak? Faktor-faktornya yang mendominasi yang dapat kita lihat, yang pertama kurang perhatiannya dari orang tua. Kedua, putus sekolah. Umumnya anak melaksanakan balap liar itu anak-anak yang bandel, kurang bersekolah atau putus sekolah atau kurang perhatian dari orang tua. Jadi mengakibatkan mencari jati diri mereka. Dalam hal ini, siapa sih diri saya ingin diakui loh, diakui. Dengan cara apa? Dengan cara balap-balap tadi. Padahal itu menyalahi aturan kalau tidak sesuai dengan aturan mainnya. Makanya kita juga mencoba memfasilitasi di sini, terkhususnya Polres Parangpanjang. Kemarin baru kita laksanakan juga di bulan November kalau nggak salah, bulan Februari. Ya, ada di Bancalawe kemarin itu kita laksanakan untuk lomba rock race. Jadi kemudian hobi-hobi anak-anak muda biar jangan ugal-ugalan berkendara, karena hasil pantauan dari WHO, ranking ter-6 terbesar di dunia penyumbang angka kematian yaitu adalah kecelakaan di jalan raya, di bawah
setelah itu narkoba, ada juga sakit jantung dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu penyumbang terbesar untuk angka kematian, yaitu laka lantas. Selain memfasilitasi anak muda kita Pak, apakah ada kebijakan lain dari Kapolres Padang Panjang terkait untuk mengatasi balap liar ini Pak? Menurut kita udah cukup. Pertama, adanya persuasif, yaitu pendekatan diri terhadap anak-anak muda yang melakukan balap liar, maupun juga sosialisasi yang kita laksanakan ke sekolah-sekolah, maupun juga untuk mengakomodir untuk menanyakan progres untuk menyalurkan bakat-bakat pemuda. Jadi bagaimana tanggapan masyarakat kita Pak terhadap kebijakan yang dibuat oleh Polres Padang Panjang? Apakah ada yang mendukung atau ada juga yang menolak gitu Pak? Biasanya dimanapun kita berada, yang namanya perbuatan baik, mungkin banyak orang mendukung, yaitu baik dari pembalap sendiri, dari Bapak Wali Kota, pemuka masyarakat, Togat, Thomas, dan Toda, itu mendukung penuh. Jadi kayak nggak ada gitu Pak aksi dari masyarakat kayak menolak gitu. Kenapa sih difasilitasi sedangkan itu kan kayak perbuatan yang nggak baik gitu Pak, kayak apa namanya aksi yang nggak bagus gitu Pak. Apalagi balap-balap liar tuh kan resikonya juga tinggi gitu Pak. Kan pasti ada masyarakat yang berpikiran kayak gitu Pak. Kalau balap liar, kalau ujungnya liar, berarti pasti ditolak oleh masyarakat. Tapi kalau diakomodir menjadi balapan resmi, pasti didukung oleh masyarakat. Kenapa? Itu salah satu hobi dari anak-anak muda. Contohnya, adanya boxing, adanya sparring, tinju. Kalau itu tidak terakomodir, merupakan suatu penganiayaan. Tapi udah dibikin ring, suatu yang formal, legal, bukan ilegal, siapa sih? Pasti dibantu dan didukung oleh masyarakat. Oke? Selanjutnya itu Pak mengenai tadi kan di sini ada balapan tiap sekali 3 bulan Pak. Kalau boleh tahu itu untuk bulan selanjutnya itu bulan berapa gitu Pak? Oh, tergantung nanti eventnya akan kita umumkan kembali. Kapan pelaksanaan eventnya? Mungkin besok, mungkin bisa jadi untuk pacuan kuda lagi. Setelah itu baru balapan lagi. Ya, event-event akan kita laksanakan dan akan kita umumkan dan sosialisasikan pada masyarakat, khususnya Padang Panjang. Itu pun untuk peminatnya bukan kota Padang Panjang saja, banyak yang berdatangan baik dari Padang, Bukit Tinggi, Solo, Saluntung, dan juga ada dari Pekanbaru yang ikut bergabung di sini. Secara otomatis juga akan merangkul yang lain untuk terakomodir. Oke. Mungkin terakhir Pak, boleh diberikan kata-kata untuk anak-anak muda kita terkait untuk tidak melakukan balap liar gitu Pak. Mungkin bisa kami lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasalantas Polres Padang Panjang, itu Jamaluddin SHH, mengimbau kepada remaja-remaja yang hobi balap-balapan liar, silakan untuk menghilangkan karena dapat mengganggu masyarakat umum, baik pengendara lain maupun warga setempat. Maka daripada itu, tetap utamakan keselamatan diri. Karena keluarga kita menunggu di rumah, tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu, dan taati himbauan petugas di lapangan. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mungkin sekian dari sesi tanya jawab saya dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mungkin cuma sampai situ. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam